Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di modul Islam dan Hubungan Internasional ini, saya akan membahas berkaitan dengan teori Islam dalam melihat hubungan internasional. Maksudnya secara umum adalah kita akan membahas bagaimana perspektif-perspektif yang dipakai Islam sebagai sebuah entitas dalam melihat hubungan internasional atau hubungan antara negara Islam dengan negara-negara tetangga. Secara umum kita akan membahas dua perspektif di pertemuan ini, dan bagaimana perspektif itu akhirnya ada, itu tidak lepas dari bagaimana sejarah-sejarah Islam yang ada di zaman dulu sampai zaman sekarang, serta bagaimana perkembangan dalam konteks sosial dan dalam konteks politik dalam fora internasional yang terjadi karena adanya hubungan internasional antara negara Islam dan juga negara-negara tetangganya, seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama, guna memahami keseluruhan dari apa yang ingin kita bahas, kita harus pertama melihat dulu bagaimana cara melihat perspektif Islam dalam hubungan internasional. Nah, ini saya mengutip dari John Turner. Menurutnya, Islamic International Relations, ya. Jadi teori hubungan internasional menurut Islam itu adalah sebuah systematic teori, ya, not of how state interact with each other or how the state affect the state, but it is rather a concept of the world order that focuses on the relation between the Muslim or Arab and the non-Muslim or Arab sphere and how that realm should be ordered, ya. Jadi dalam melihat perspektif Islam, yang menarik dari pembahasan John Turner ini adalah meskipun sama-sama sebuah sistematik teori, ya, jadi teori yang melihat dunia sebagai sebuah kesatuan, ya, atau bisa disebut juga sebagai turunan dari perspektif strukturalisme, ya. Tapi dalam melihat dunia, perspektif Islam ini bukan seperti halnya teori hubungan internasional pada umumnya yang fokus membahas hubungan antara negara satu dengan negara lain dan bagaimana mereka saling mempengaruhi satu sama lain, ya. Tapi ini lebih fokus kepada sebuah dunia, ya, di mana tatanannya itu tuh kita melihat fokusnya adalah hubungan antara negara Muslim, ya, atau dalam konteks ini adalah Arab, dan bagaimana hubungan mereka dengan negara non-Muslim dan juga negara Arab di sekitarnya, dan bagaimana hubungan itu diatur, ya, atau dibangun seperti itu. Jadi berbedanya lebih fokus kepada hubungan Muslim dan non-Muslim, ya, atau hubungan negara Islam dan negara non-Islam, ya, yang luas, ya, yang banyak, dan bagaimana hubungan tersebut itu diatur, ya. Nanti kita akan melihat beberapa perbedaan-perbedaannya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan berkaitan dengan teori hubungan internasionalnya, secara umum kita perlu juga mendalami berkaitan dengan basis landasan utama dari adanya Islam, teori Islam ini, ya, secara umum sebagai sebuah sistem politik, ya, dan juga sistem sosial. Jadi ada 4 hal penting yang menjadi dasar, ya, dalam melihat teori ini. Pertama, fondasi utamanya adalah syariah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Lalu diturunkan dari syariah ini adalah fikih, yaitu sebuah aturan-aturan, ya, aturan-aturan mendasar berkaitan dengan apa yang dilakukan seorang muslim setiap harinya, yang dia mengcover berbagai macam permasalahan, isu di semua aspek kehidupan, ya. Diatur bagaimana seorang muslim bangun tidur sampai bagaimana muslim tidur lagi setiap harinya, dan bagaimana mereka berbuat dan berperilaku, baik itu hubungannya dengan muslim yang lain atau non muslim, serta bahkan hubungannya terhadap
lingkungan-lingkungan yang sifatnya biotik dan abiotik ya, semuanya dirangkum sedetail itu ya, dari bagaimana cara kamu makan sampai bagaimana cara kamu berdagang dan lain sebagainya, itu semuanya diatur dalam fikih. Dan yang terakhir adalah perspektif dan opini dari adanya para ahli ya, terutama di bidang hukum dan juga di bidang agama, yang dirangkum semuanya menjadi sebuah prinsip-prinsip dasar dari hubungan luar negeri ya, yang perlu untuk dilakukan antara Islam dan juga negara lain seperti itu. Nah, itu adalah basis awal ya dari adanya teori ini seperti itu. Oke, lalu ada dua pandangan teori Islam dalam melihat hubungan internasional. Yang pertama tradisional teoris, yang kedua pasifis teoris ya. Kita akan melihat perbedaannya dalam slide selanjutnya. Tapi secara umum yang perlu teman-teman pahami adalah teori ini berkembang dan tidak lepas dari dinamika-dinamika yang terjadi, pergolakan politik serta berbagai perkembangan-perkembangan di dalam sejarah Islam. Jadi pantas saja ada teori yang berbeda dalam melihat dunia dari zaman dulu dan juga sekarang seperti itu. Akan teman-teman dapati nanti tradisional teoris dan pasifis teoris itu akan sangat-sangat kontras ya, bagaimana Islam melihat dunia. Itu tidak lepas dari kondisi situasi gejolak perpolitikan dunia yang dulu dan yang sekarang, yang semakin kesini semakin baik. Dulu bisa dikatakan sangat-sangat anarki, tapi sekarang sudah mulai banyak sekali perjanjian-perjanjian internasional yang diatur serta dibuat untuk menjaga tatanan kedamaian dunia. Nah, dari hal yang saya sebutkan tadi bisa teman-teman simpulkan nanti di akhir bahwa ada corak perbedaan yang sangat signifikan antara dua teori ini dalam melihat hubungannya antara Muslim dan juga non-Muslim. Nanti akan kita bahas ya. Pertama ya, perbedaan opininya dari perspektif tradisional dan juga pasifis ya. Tradisional menganggap bahwa hubungan internasional ya, foreign relation originally depend on the attitude of non-Muslim groups or state toward Islam and Muslim. Ya, thus the basic is fake but with certain condition. Para pemikir tradisional, pemikir teori Islam tradisional menganggap bahwa hubungan luar negeri yang ada atau yang terjadi antara negara Islam dan negara non-Islam ya, itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka atau orang-orang luar ya, orang negeri itu berperilaku terhadap negara Muslim ya. Jadi secara umum ada kondisi-kondisi utama dalam memulai peperangan, tapi peperangan bisa jadi basis utama dalam kita melihat atau kita berperilaku ya, seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya negara Muslim itu harus melihat bagaimana perilaku negara-negara lain dalam melihat negara Muslim ya. Kalau misalnya mereka memerangi, ya kita juga harus siap untuk perang ya. Tapi jika mereka tidak memerangi, yaitu ada beberapa certain condition yang membuat bahwa oke, kita mungkin bisa melakukan kerjasama. Nah, karena ini perspektif tradisional dan perspektif klasik ya, kalau misalnya kita melihat lagi ke realitas sejarahnya, di mana pada waktu itu Muslim ada di awal abad di awal sekali abad pertengahan ya, di mana
dunia pada waktu itu memang masih sangat kohesif ya, sangat anarkis. Berbagai negara berperang satu sama lain, dan juga terjadi berbagai macam pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang ada di sana. Jadi sangat logis ya ketika perspektif hubungan luar negerinya memang memajukan atau mengandalkan ya keamanan dalam negeri dengan mengutamakan peperangan ya. Karena apa? Karena untuk menahan berbagai resiko-resiko dan juga ancaman-ancaman yang ada. Tapi dalam sejarahnya Islam cenderung malah lebih terbuka dalam berbagai perjanjian-perjanjian internasional ya. Banyak sekali perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat ya dikarenakan memang hak-hak atau hak-hak sipil dan hak-hak ekonomi serta politik yang dikedepankan seperti itu ya. Itu terjadi biasa, bahkan malah kebanyakan itu terjadi bukan dikarenakan negara Islam dan bukan antara negara Islam dan juga negara yang kuat, tapi bahkan negara Islam dengan minoritas dari suku mana seperti itu yang membutuhkan bantuan. Itu dapat menjadi bukti bahwa sebenarnya walaupun basis utamanya hubungan internasional pada waktu itu adalah peperangan, tapi Islam juga mengajarkan ya atau memberikan ruang yang besar terhadap perjanjian internasional meskipun mereka memiliki power yang kuat ya. Itu agak sedikit tidak masuk akal dari perspektif realis internasional yang menganggap bahwa semakin kamu kuat militer dan juga kapabilitas negaramu misal, maka kamu akan semakin punya peluang untuk melakukan berbagai tekanan-tekanan dalam perjanjian internasional atau negosiasi oleh negara lain. Nah, tapi dalam perspektif Islam ada beberapa kondisi-kondisi yang lebih penting daripada sekedar kepentingan nasional. Oke, yang kedua perspektif pasifis yang menganggap bahwa cara memandang hubungan internasional itu secara umum adalah kedamaian ya. Itu dapat dilihat dari Al-Quran surat 2 ayat 256 lah, la ikraha fiddin, atau tidak ada paksaan dalam agama seperti itu. Jadi dari situ kita bisa menganggap bahwa karena hubungan sifatnya itu kedamaian, jadi apapun agamamu sebenarnya yang dikedepankan seharusnya adalah kedamaiannya seperti itu. Perbedaannya adalah difference ya, attribute to divergent exegetes of the Quran and their approach to analyze and understand the related Quran. Perbedaannya secara umum adalah bagaimana pandangan-pandangan para ahli, entah itu tradisional dan juga pasifis, dalam melihat dan mengejawantahkan ya berbagai ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, entah itu yang mendukung kedamaian atau mengedepankan kedamaian atau mengedepankan tindakan-tindakan koersi seperti itu. Lalu ini kita masuk ke perspektif tradisional dalam melihat hubungan internasional dan juga teori tentang perang ya. Ada dua asumsi dalam perspektif tradisional ini ya. Yang pertama, asumsi utama adalah negara secara umum dibagi menjadi dua ya. Atau dunia secara umum dibagi menjadi dua. Ada wilayah-wilayah yang about to peace sama about to war ya. Jadi ada wilayah-wilayah yang memang damai, ada wilayah-wilayah yang memang perlu untuk diperangi seperti itu. Dan perang ya secara umum adalah prinsip-prinsip utama dalam keterkaitannya antara hubungan negara Islam dan negara non-Muslim atau negara kafir ya. Yang kedua adalah
mendakwahi Islam ya sebagai tujuan utama dari adanya negara Islam ya. This belief is a justification to fight unbeliever enemies ya. Jadi secara umum dakwah Islam lah yang menjadi main goals ya, atau tujuan utama daripada perspektif negara Islam ya. Adanya perbedaan kepercayaan itu beberapa kali seringkali ya menjadi sebuah justifikasi untuk memerangi musuh ya, seperti itu. Nah, ini asumsi dasarnya, nanti akan kita bahas kenapa ada asumsi ini ya, tapi secara umum kita selesaikan dulu. Lalu division of world-nya, pembagian negara dunianya menjadi dua, sebenarnya tiga ya. Yang pertama nanti akan kita bahas yang satunya lagi. Yang pertama ada Darul Islam ya, atau wilayah teritori negara Islam di mana dominasi agama Islam di berbagai aspek sangat kuat ya, kedamaian dan berbagai kebaikan semuanya tercapai. Lalu ada Dar al-Harb ya, atau wilayah perang di mana Islam di wilayah itu tidak mendominasi ya, dan wilayah tersebut berada di dalam hegemoni orang-orang kafir ya, orang-orang non-muslim seperti itu. Tempat tersebut ya, tempat di mana tidak ada Islam atau Muslim tidak sebagai sebuah sistem yang dominan ya, menjadikan ya berbagai keamanan dan juga berbagai sarana prasarana serta apa yang nasib dari warganya itu menjadi tidak aman ya, seperti itu. Meskipun wilayah tersebut bisa jadi dipimpin oleh seorang muslim ya, tapi kalau misalnya negara tersebut tidak mengamalkan ya syariah, itu bisa jadi banyak perbedaan pendapat atau banyak sekali hal-hal yang tidak baik yang terjadi di situ ya, dan itu sifatnya tidak aman. Maka perlu untuk dibantu ya, atau diselamatkan seperti itu. Nah, ini ada Dar al-Harb, misal di sini adalah teritori non-muslim. Di sini ada teritori muslim yang damai ya. Di sini ada teritori non-muslim. Nah, ini ada di tengah-tengahnya ini ya, teritori di mana ada Dar al-Suhl ya, yaitu di mana teritori persinggungan antara negara muslim dan negara non-muslim ya. Nah, teritori ini ya dianggap sebagai teritori yang aman karena ada order atau ada tatanan-tatanan. Ya, secara umum teritori ini adalah di mana teritori yang sudah, walaupun merupakan teritori al-Harb ya, yang bukan merupakan negara muslim, tapi karena sudah melakukan perjanjian damai dengan muslim, maka dia dinamakan Dar al-Suhl ya, atau teritori yang aman dan perlu untuk dijaga seperti itu. Ini menurutnya Syahbani ya. Oke. Nah, kenapa perlu sekali mendakwahkan Islam sebagai sebuah tujuan keagamaan? Yang pertama, mendakwahkan Islam itu perlu untuk dilakukan karena Islam adalah sebuah negara yang universal ya, dalam perspektif tradisional, dan bahkan dengan cara kekerasan itu perlu ya. Ada 4 cara. Yang pertama, kalau misal dari
rangkaian sejarahnya ini bisa dilihat dari rangkaian sejarahnya Islam ya. Dari periode pertama kenabian di Mekah ya, adanya jihad itu tuh sebagai sebuah sarana awal yang sifatnya non-violence dan personal struggle ya. Jadi jika teman-teman lihat di sirah nabawiyah ya, itu konsep jihad itu sifatnya menahan ya, menahan dari apa? Dari berbagai siksaan-siksaan yang mungkin terjadi karena perbedaan pandangan keagamaan yang ada ya pada waktu itu di Mekah ya, karena Islam dianggap sebagai agama baru, agama sesat. Jadi sifatnya menahan, non violence ya, tidak menyerang balik, dan sifatnya personal struggle ya, atau sifatnya sangat-sangat personal, perjuangannya sangat-sangat personal. Banyak sekali kita baca ya dari perspektif, bukan dari sepanjang sejarah ya, atau cerita-cerita sahabat Nabi, di mana di awal-awal dakwah Nabi di Mekah memang sangat-sangat sulit ya, berbagai cacian, makian, bahkan siksaan itu dilakukan, tapi tidak ada upaya penyerangan balik, dan sifat-sifat itulah yang akhirnya dilakukan ya pada waktu itu. Nah, lalu setelah itu ada milestone lain, yaitu hijrah Madinah ya, dan itu merupakan awal mula dibentuknya negara Islam ya. Karena sudah mengestablis adanya sebuah negara Islam, maka perlu adanya self defense untuk bisa menjaga tatanan-tatanan Islam yang sudah terjadi ada di Madinah ya. Lalu setelah kemampuan dan kapabilitas negara Islam menguat ya, negara Muslim atau menyuruh orang-orangnya untuk mempersiapkan diri untuk berperang ya. Tapi berperang ini diperlukan dalam konteks-konteks tidak menyebabkan kerusakan-kerusakan yang eksesif ya, kerusakan-kerusakan yang tidak diperlukan seperti itu, atau tidak melampaui batas ya. Nah, lalu milestone yang keempat, setelah perang Badar ya, berbagai peperangan akhirnya dianggap sebagai sebuah prinsip-prinsip utama, dan dipakai tidak hanya untuk mendeter aggression, tidak hanya untuk menolak ya, atau mencegah dari adanya agresi militer, tapi juga dilakukan untuk menyerang berbagai wilayah ya. Tapi dalam konteks di mana wilayah-wilayah tersebut itu menyebabkan kerusakan-kerusakan dan juga kezaliman-kezaliman. Contohnya invasi negara Muslim ya ke komunitas pagan, di mana pada waktu itu banyak sekali kezaliman-kezaliman yang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang pagan di daerahnya ya, seperti misalnya korupsi dan berbagai penipuan-penipuan seperti itu ya, atau kesesatan-kesesatan. Nah, itulah yang merupakan milestone dari adanya perspektif tradisional Islam ini ya. Jadi ada 4 aspek. Pertama, tidak berperang dulu, sifatnya non-violence and personal struggle. Terus diizinkan berperang dalam konteks self defense ya, untuk menjaga diri ya dari berbagai agresi. Lalu berperang, tapi hanya orang yang melawan mereka ya. Jadi setelah self defense, mereka diizinkan untuk berperang hanya kepada orang-orang yang memerangi Islam. Lalu yang terakhir, peperangan menjadi sebuah kewajiban melawan negara-negara
kafir yang melakukan kezaliman-kezaliman di negaranya. Nah, setelah perspektif tradisional atau teori tradisional hubungan internasional tadi, kita akan masuk ke perspektif non-tradisional dari Islam atau teori pasifis ya. Teori pasifis ini beda sekali 180 derajat dari teori tradisional. Dilihat dari cara mereka berhubungan dengan negara-negara lain ya. Nah, bahkan bisa dilihat dari kata pasifis itu sendiri ya. Pasifis biasanya berarti untuk menolak adanya kekerasan dan juga peperangan ya. Karena menurut pandangan perspektif pasifisme ini, orang-orang pasifisme atau orang-orang non-tradisional Islam menganggap bahwa Islam itu pada dasarnya sifatnya adalah mulia atau damai ya. Maka itu merupakan aspek-aspek yang paling penting, yang utama dari adanya agama Islam itu sendiri ya. Jadi orang-orang muslim diajak atau didorong untuk selalu mencari jalan kedamaian ya, dan solusi-solusi yang damai untuk berbagai problematika ya. Nah, tapi kebanyakan orang muslim bukan orang-orang yang pasifis ya. Seperti itu. Nah, ini adalah perspektif non-tradisional dalam melihat hubungan internasional yang secara kontekstual itu mungkin lebih bisa diterima di negara sekarang ya. Aspek-aspeknya apa saja? Yang pertama adalah one world. Jadi negara atau dunia ini adalah satu ya. Jadi tidak ada division atau pembagian-pembagian, entah itu negara muslim atau negara non-muslim, wilayah peperangan atau wilayah damai, itu tidak ada, karena dunia adalah satu ya. Penjelasannya adalah dunia itu adalah satu bagian ya, negara-negara yang ada di dalamnya itu adalah satu bagian. Jikapun ada pembagian atau lain sebagainya, misalnya menjadi dua bagian, itu tuh hanya perspektif yang dipakai ketika memang terjadi state of emergency atau keadaan kedaruratan seperti itu. Jadi tidak secara mutlak dipisahkan ya, negara satu dan negara Islam dan negara non Islam itu tidak secara mutlak dipisahkan gitu. Semuanya menjadi satu sampai ada otoritas yang menganggap ya atau memberikan statement bahwa oke, ini adalah keadaan kedaruratan. Contohnya misal ketika ada penyerangan-penyerangan yang terjadi di dalam teritori muslim ya. Yang kedua, kenapa aspek satu dunia ini penting adalah bahwa semua negara Islam di dunia yang sekarang ya itu sudah memiliki hubungan diplomatik dengan semua negara ya. Jadi hampir semua negara muslim yang ada di dunia ini itu sudah menjalankan atau mengaplikasikan hubungan-hubungan diplomatik ya dengan satu negara ke negara lainnya. Jadi pembagian apakah itu Darul al-Islam atau Darul Arhab itu sudah tidak relevan ya. Yang relevan itu adalah Dar al-Had ya, yaitu adalah Abertu Covenant ya, yang mematuhi konvensi-konvensi atau perjanjian gitu. Jadi tidak dibagi menjadi tiga tadi, Darul Arhab, Darul al-Muslim sama Darul al-Suhel, tapi ada satu teritori baru atau satu konsep baru namanya Dar al-Had atau teritori-teritori ya, di mana harus mematuhi aturan-aturan yang disepakati dalam perjanjian-perjanjian internasional. Nah, itu adalah asumsi-asumsi utama dari
konsep dari one world ini ya, atau perspektif one world dalam pacifist theory ini. Ya, yang kedua adalah kedamaian itu merupakan prinsip-prinsip yang menjadi tatanan yang berlaku di negara Muslim ya. Argumennya adalah faith as organizing principle contradict no compulsion of religion ya. Argumennya adalah karena ada ayat yang menganggap bahwa tidak ada paksaan dalam agama, la ikraha fiddin ya, dalam Al-Quran, maka mengedepankan peperangan itu bukan sebuah solusi ya, atau itu berkontradiksi dengan ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi mengedepankan peperangan itu bisa dikatakan sebuah kezoliman kalau misalnya melihat dari penerjemahan tidak ada paksaan dalam agama. Argumen lainnya ya, kalau misalnya mendakwahkan Islam itu merupakan justifikasi untuk akhirnya menuju sebuah peperangan ya, ini sudah tidak lagi valid ya, this is no longer valid. Kenapa? Karena Muslim sudah bisa ya memeluk agama Islam ya, bahkan tidak di negara Islam ya, di negara-negara non Muslim pun mereka sudah punya ruang untuk bisa mendakwahkan diri atau mendakwahkan Islam ya, di diri mereka dan juga di komunitas mereka ya. Mereka juga punya hak fundamental untuk akhirnya mengamalkan ya berbagai praktek-praktek Islam di kehidupan seharinya seperti itu. Jadi justifikasi utama untuk mendakwahkan Islam atau perang untuk mendakwahkan Islam itu di dunia sekarang itu sudah tidak valid lagi. Kenapa? Karena bahkan Muslim sudah diberikan haknya untuk memeluk agamanya sendiri. Bukan hanya Muslim ya, semua orang ya, dalam Universal Declaration of Human Rights ya, salah satu hak-hak fundamental selain hak untuk hidup, hak untuk bersuara adalah hak untuk mempercayai ya, rights to believe ya. Jadi sudah tidak valid lagi ya mendakwahkan agamamu yang akhirnya menyebabkan peperangan karena itu. Kenapa? Karena tadi secara umum agama Islam dan mungkin seluruh agama lain itu mengedepankan atau punya tujuan utama, main goals untuk menciptakan kedamaian di dunia seperti itu. Lalu perspektif atau poin ketiga dari adanya perspektif ini adalah diperbolehkan atau bahkan mungkin dianjurkan untuk membangun militer atau kekuatan, kapabilitas negara, tapi hanya untuk upaya-upaya deterrence ya, atau upaya-upaya pasif, di mana kita motivasi utama dari adanya kita membangun sebuah militer atau kapasitas lain ya, itu untuk menjaga teritori negara kita yang sifatnya pasif ya, bukan yang sifatnya agresif ya. Jadi memperkuat kapasitas power, entah itu militer dan lain sebagainya, itu memang diperlukan, tapi untuk hal-hal yang sifatnya deterrence ya, dan self protection, sifatnya untuk menjaga diri dan juga untuk sebagai pencegah supaya kita tidak diserang dan tidak tidak diremehkan ya oleh negara lain seperti itu. Jadi kita juga harus kuat ya. Selanjutnya ini juga termaktub juga di dalam Al-Quran surat 8 ayat 60, di mana against them
make ready your strength to the utmost of your power ya. Ini bisa teman-teman cek sendiri ayatnya. Lalu adanya upaya untuk memberikan atau menambah kapasitas militer dan kekuatan itu haruslah menjadi sebuah jalan untuk membuat sebuah tatanan damai dan stabilitas, tidak untuk menyebabkan perang dan konflik ya. Jadi tidak hanya untuk mencegah adanya atau menghindari adanya peperangan dan konflik, tapi juga untuk mencegah, tapi juga untuk membangun adanya sebuah kedamaian serta stabilitas politik seperti itu. Nah, ini adalah ayat tadi ya, bisa teman-teman baca. Lalu selain itu ya, dalam perspektif pasifis ada kondisi-kondisi spesifik ya yang sifatnya terbatas dalam menggunakan kekuasaan ya. Nah, ini diambil atau perspektif ini diambil ya kalau misal kita melihat atau kita merefer semua peperangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ya, kita dapati bahwa ada beberapa aspek-aspek ya dalam peperangan tersebut yang selalu ada ya. Kenapa? Apa itu? Ya, we find that they were launched due to ya. Jadi peperangan tersebut dilakukan atau terjadi dikarenakan ya. Pertama, actual aggression occurred on the Muslims ya. Jadi Muslim selalu menjadi pihak yang diserang duluan ya. Yang kedua, adanya upaya atau niatan atau makar ya, atau berbagai upaya-upaya yang terbukti ya itu memiliki niat untuk menyerang orang muslim. Jadi pertama, muslim diserang duluan. Yang kedua, ada upaya-upaya untuk menyerang muslim karena itu ada preventif. Yang ketiga, adanya agresi-agresi yang dilakukan oleh negara ya non-muslim terhadap komunitas muslim yang ada di negaranya, seperti itu. Nah, jadi peperangan itu, kalau misalnya kita lihat peperangan yang dilakukan Nabi, sebenarnya tidak punya niatan untuk melakukan agresi militer kok. Nah, ini bisa jadi sebagai bantahan dari perspektif tradisionalis ya Islam dalam melihat hubungan internasional ya. Kenapa demikian? Bisa dilihat dari 3 bukti dalam semua perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti beliau. Setidaknya kita bisa melihat 3 hal ini dalam setiap peperangan itu. Yang pertama, adanya sebuah agresi militer yang terhadap negara muslim terlebih dahulu ya, pasti ya kalau misalnya diserang kita akan menyerang balik. Yang kedua, adanya upaya untuk melakukan peperangan ya, walaupun masih bersifat makar tapi mungkin ada bukti-bukti sehingga muslim juga perlu memeranginya dalam konteks preventif. Yang ketiga, memang ada agresi ya, atau ada berbagai represi ya yang dilakukan oleh negara non-muslim terhadap komunitas muslim yang ada di negaranya, sehingga negara muslim dalam konteks di masa Nabi Muhammad itu melakukan tindakan untuk melakukan penyelamatan ya, menyerang negara tersebut dalam aspek-aspek melindungi hak-hak orang muslim di negara luar, seperti itu. Ini adalah kondisi-kondisi terbatas ya untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Lalu yang terakhir adalah tidak membalas ya peperangan. Jadi perang itu bukan sifatnya untuk membalas peperangan atau
tidak ada dendam ya. Denouncing retaliated wars itu maksudnya kita tidak membalas perang yang memang mereka sudah lakukan seperti itu ya. Jadi adanya peperangan dalam Al-Quran sendiri ya itu menganjurkan setiap muslim untuk berperang tapi dalam kondisi self defense saja ya, atau kalau misalnya mereka dizolimi ya atau mereka diserang ya. Ini juga mendorong muslim untuk tidak retaliate, itu membalas ya, or return evil for evil ya. Maksudnya apa? Maksudnya peperangan yang dilakukan muslim itu bukan urusan pribadi kamu ya. Karena itulah tidak dianjurkan kamu untuk mendendam ketika perang. Nah, ini adalah sebagai upaya self control ya, dimana kamu tidak menjadi jahat ya untuk melawan kejahatan seperti itu. Nah, ini penting sekali teman-teman, karena inilah yang menjadikan alasan utama bahwa peperangan itu sifatnya adalah political tools saja ya, hanya sebuah tools atau alat saja ya. Jadi secara umum tidak ada motivasi pribadi yang ada di perang tersebut ya. Bahkan untuk menyerang balik karena motivasi pribadi, entah karena dendam atau karena apa, itu tidak pernah dianjurkan ya. Atau tidak pernah dianjurkan dalam Al-Quran atau dalam perang-perang yang dilakukan oleh orang muslim ya. Ini dapat teman-teman cek ya, surat Al-Baqarah ayat 190 ya. Fight in the cause of good those who fight you, but do not transgress limit, for God loves not transgressor ya. Jadi berperanglah karena Allah ya, orang-orang yang memerangimu, tapi jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan seperti itu. Jadi kalau kamu sudah dendam dan melakukan serangan balik karena dendam, yaitu berarti kamu termasuk orang-orang yang tidak disukai sama Allah seperti itu. Jadi peperangan pun diatur sedemikian rupa sehingga orang-orang yang berperang pun masih memiliki kontrol diri ya. Ini yang tidak ada di dalam perang-perang lain yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim ya. Karena kebanyakan mereka berperang antara motivasinya dendam, motivasinya ingin memperkuat diri, memperbanyak teritori, memperluas teritori, bahkan untuk prestis semata. Kalau misalnya teman-teman lihat konteks peperangan yang ada yang dilakukan muslim itu kan di abad pertengahan ya. Kalau misalnya teman-teman lihat motivasi peperangan yang ada di abad pertengahan, itu tuh nggak jauh-jauh dari motivasi pribadi dari sang penguasa ya. Contohnya perang karena ingin merasa dia sangat kuat, sehingga ingin secara prestis ingin punya atau ingin dipandang atau ingin dicatat di dalam sejarah sebagai orang yang menaklukkan siapa, itu sering sekali terjadi. Perang-perang yang dilakukan di Eropa ya, para raja-rajanya mayoritas secara umum itu tuh melakukan peperangan karena motivasi pribadi, entah itu ekonomi, entah itu politik, bahkan dalam konteks-konteks tertentu bisa hanya ingin prestis ya, bahkan bisa juga karena wanita dan lain sebagainya, yang sifat-sifatnya itu sangat-sangat sangat-sangat mengindikasikan bahwa tidak memiliki kontrol diri yang baik ya. Nah, itu yang sangat diantisipasi dalam berbagai perang-perang yang dilakukan oleh orang-orang muslim ya. Sifatnya itu tidak ada, atau jarang sekali ada, atau mungkin bahkan tidak ada ya, yang memiliki motivasi atau intensi yang sifatnya
pribadi atau personal seperti itu. Ya, ini adalah ayatnya. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilukum wa la ta'tadun innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya. Jadi berperanglah karena Allah orang-orang yang memerangimu dan jangan berlebih-lebihan. Nah, Allah tidak suka orang yang berlebihan. Ya, ini adalah sum up dari perspektif pasifis dalam melihat hubungan internasional. Yang pertama, hubungan internasional itu satu, ya, karena dunia ini satu, ya. Lalu karena itu kita harus didorong adanya kedamaian antar bangsa. Kalaupun misalnya ada kalau misalnya memang dibutuhkan untuk menambah kapasitas kekuatan, entah itu militer atau politik, itu secara umum sebenarnya hanya untuk deterrence, ya, atau untuk motivasi-motivasi non-agresif, menggunakan kekuasaan atau kekuatan militernya untuk motivasi-motivasi self-defense. Sama yang terakhir, kita tidak membalas berbagai peperangan yang ada atau tidak menendam, ya, dalam konteks peperangan, karena itu tidak diperbolehkan. Sekian mungkin untuk modul hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.